Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semangat pagi anak-anak hebat. Semoga pada pagi hari ini anak-anak dalam keadaan yang berbahagia sehingga dapat mengikuti materi pelajaran bimbingan konseling. Pada pagi hari ini Bu Siti akan menyampaikan tentang materi bahaya merokok. Bahaya merokok. Anak-anak bisa melihat di lingkungan keluarga, lingkungan anak-anak sendiri, masih banyak sekali orang-orang yang merokok. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki, walaupun ada juga seorang perempuan yang merokok. Perokok baru. Di setiap harinya ada 14.000 hingga 15.000 golongan muda dari negara berpendapatan tinggi menjadi perokok. Kemudian ada 68.000 hingga 84.000 golongan muda dari negara berpendapatan rendah dan sederhana menjadi perokok. Anak-anak bisa melihat di samping ini ada gambar seorang anak kecil yang sedang merokok. Di situ terlihat gambar bahwa anak kecil rambutnya panjang, kemudian tidak berpakaian. Sepertinya tidak diurus oleh orang tuanya. Nah, mungkin juga orang tuanya tidak tahu kalau anaknya merokok. Dan kemungkinan juga karena memang orang tuanya sibuk baru mencari nafkah untuk keluarganya sehingga tidak bisa memantau kalau anaknya melakukan hal yang kurang baik. Kemudian untuk selanjutnya, mengapa remaja cenderung ingin merokok? Dalam hal ini, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Sehingga dalam hal ini, anak-anak dalam masa remaja itu kurang bisa berpikir rasional. Kemudian, biasanya anak-anak remaja itu baru mencari identitas atau jati diri, sehingga pengen diakui dalam kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya anak remaja yang ingin merokok itu karena pengen diakui, ingin dihargai, atau ingin dipuja dari kelompoknya atau dari grup satu usia. Kemudian yang selanjutnya lagi, biasanya anak remaja itu ingin mencoba. Dalam hal ini, dalam kelompoknya itu biasanya ingin sama dengan anak-anak yang lain sehingga tidak mau kalau nanti dikatakan culun, dikatakan kuno, dan sebagainya. Sehingga anak-anak ingin mencoba untuk merokok. Kemudian yang selanjutnya, rasa setia kawan atau solidaritas. Biasanya anak-anak yang pengen diakui dalam kelompoknya itu harus melakukan hal yang sama. Nah, karena yang lain merokok sehingga kita juga pengen merokok. Kemudian yang selanjutnya karena masa remaja itu masih mudah terpengaruh dalam kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya perokok wanita. Pada umumnya
wanita tidak banyak yang merokok. Dalam hal ini juga akan bervariasi bergantung pada negara-negara, misalnya negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dan kemudian lagi alasan mengapa wanita merokok itu biasanya karena mungkin terlalu gemuk ya sehingga ingin melangsingkan badan, atau juga karena pelarian, karena mempunyai masalah sehingga dia larinya ke merokok. Kemudian apa toh kandungan dalam asap tembakau? Kandungan dalam asap tembakau itu ada lebih dari 4.000 bahan kimia. Setengahnya di dalam daun tembakau dan setengahnya lagi dihasilkan apabila tembakau dibakar. Kemudian setengahnya dimasukkan saat proses menghasilkan rokok atau dicampurkan untuk meningkatkan cita rasa dan kualitas rokok. Anak-anak bisa melihat di sini ada gambar satu batang rokok. Dalam satu batang rokok saja banyak sekali di sini kandungan bahan kimianya yang yang berbahaya. Ya, ini anak-anak bisa membaca sendiri di sini kandungan kimianya. Kemudian yang selanjutnya ini kandungan zat kimia dalam satu batang rokok. Di sini ada naftalin. Kemudian ini banyak sekali ya anak-anak. Formalin, kemudian sodium hidroksida, kemudian toluin dan sebagainya. Ini kandungan zat kimia yang berbahaya dalam rokok. Kemudian bahan karsinogenik dalam asap tembakau dan rokok. Di sini ada banyak sekali bahan-bahan karsinogenik ya. Ada polinuklear aromatik, hidrokarbon, kemudian asa arenis, kemudian nitrosamines, kemudian aromatik amines, kemudian heterosiklik amines, aldehides, organic compounds, kemudian butadin, inorganik, kemudian compounds. Compounds sendiri ada beberapa macam, ada arsenik, ada kromium, kemudian polonium. Kemudian selanjutnya, nih, perbandingan bahan dalam asap aliran utama dan asap aliran sisi. Maksudnya di sini ya, aliran utama itu adalah yang merokok, kemudian aliran sisi itu asap yang dihembuskan. Jadi yang menyebar ke mana-mana, ke udara. Asap yang dihisap, di sini kandungan bahan kimianya ada nikotin, kemudian aseton, kemudian tar, kemudian hidrogen sianida, karbon monoksida, toluin, bensin, anilin, nitrosamin. Kemudian asap yang dihembuskan dalam hal ini nanti akan dihisap oleh orang lain. Itu 2 kali lipatnya ya nikotinnya. Kemudian asetonnya 2 sampai kali lipatnya. Kemudian tar 3 kali lipatnya. Kemudian hidrogen sianidanya 4 sampai 6 kali lipatnya.
karbon monoksida 5 kali lipatnya, kemudian toluin 6 sampai 8 kali lipatnya. Bensin 10 kali lipatnya, kemudian anilin 30 kali lipatnya. Kemudian nitrosamin atau bahan karsinogen itu 50 kali lipatnya. Jadi dalam hal ini orang di sekitar perokok itu lebih berbahaya daripada orang yang merokok. Atau di sini disebut perokok pasif. Nah, asap rokok pasif dikenali juga sebagai asap rokok yang ada di sekitar kita. Di sini mengandung campuran asap aliran sisi atau side stream smoke dan asap aliran utama atau mainstream smoke. Siapa itu perokok pasif? Yaitu mereka yang terpaksa menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh perokok. Jadi orang-orang yang ada di sekitar perokok. Mengapa perokok pasif dalam bahaya? Di sini karena menghirup asap rokok, ya ini menghirup asap rokok pasif dapat menyebabkan mempunyai kemungkinan 2 kali lebih untuk menderita penyakit paru-paru. Kemudian faktor utama serangan asma dalam kalangan anak-anak. Ini perokok pasif ya anak-anak. Jadi anak-anak harus hati-hati apabila di sekitar anak-anak ditemukan orang yang merokok. Kalau bisa menghindar dari orang yang merokok. Nah, ini tubuh seorang perokok dapat dilihat di sini ya. Rata-rata badannya menghitam ya. Dari rambutnya di sini lama-lama akan rontok ya. Kemudian nanti matanya pada akhirnya bisa terjadi katarak. Kemudian di hidungnya akan muncul lama-lama di sini kanker hidung ya. Dan seterusnya sampai kaki ya. Di sini mengalami luka. Akibat terpapar asap perokok pasif, nih, asap rokok pasif mengakibatkan kanker paru-paru. Di sini ada 3.000 orang dewasa mati akibat kanker. Ini di setiap tahun disebabkan asap rokok pasif. Tadi diingat ya, asap rokok pasif itu adalah asap rokok yang ada di sekitar perokok. Kemudian bronkitis dan pneumonia. Ini mengalami gangguan pernafasan bila terpapar kepada asap rokok. Anak-anak hingga usia 18 bulan ya adalah 2 kali lebih mudah sakit jika orang tuanya perokok. Ini harus hati-hati apabila kemungkinan ayah atau bapak kalian itu perokok. Kalau memang bisa ya diminta untuk berhenti. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil intisari atau hikmah dari apa yang Bu Siti sampaikan, dan besok lain waktu kita bisa sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.